Di sebuah toilet dengan seseorang yang memasukinya, disusur oleh satu orang lainnya, namun tanpa basa-basi si dia pun langsung menyeret masuk dan mulai mengeksekusinya. Selesai melakukannya dan membersihkan diri, datanglah si rekan yang sepertinya bertugas sebagai pembersih dengan sebuah koper yang dibawanya. Roda berputar, terlihatlah keadaan kota di sebuah negara yang terkenal dengan sakuranya. Suasana pada malam hari itu nampak sepi, tanpa ada kaum hawa dengan pertanyaannya, "Mampir dulu mas?" Ataupun pemuda yang berseliweran di tengah terangnya lampu malam. Sesampainya di kediaman, tak lupa membawa koper itu yang setelah semua yang kita lihat tadi mungkin sudah mengetahui apa isi dalam koper tersebut. Di dalam toilet dengan beberapa perkakas dan pisau berbagai ukuran, masuklah si dia yang hanya menyisakan dalamannya saja. Kisah pun tertuju ke sebuah bar bernamakan sesuai dengan judul film ini, yaitu Hydra. Di dalamnya tak jauh berbeda dari kebanyakan bar lainnya dengan banyu-banyu setan yang terpajang. Berbagai jenis macamnya. Rani ialah si pembuat minuman, sekaligus si pemilik bar. Kenta yang bertugas sebagai pelayan, dan yang terakhir adalah Takashi yaitu pembuat makanan ataupun koki. Tak lama setelah Kenta berbincang dengan pelanggan yang hendak pulang, datanglah seseorang bernama Yukari yang sepertinya sudah biasa datang ke bar tersebut. Rani pun menawarkan minuman, namun ia pun menolak karena perutnya yang sedikit keroncongan. Di saat menanyakan mau makan apa, yap, jawabannya terserah. Mendapatkan pesanan, Takashi pun bukannya segera menyiapkan alat dan bahan, ia pun malah menatap lekat Yukari. Menyadari sedang diperhatikan, Yukari pun melambaikan tangan menunjukkan keramahannya, namun tidak ada balasan darinya. Setelah melihat itu, kita pun tahu bahwa Takashi ini adalah sosok mendiam, dingin, tak banyak bicara, mahal senyuman. Rani pun meminta maaf dan memberinya pengertian akan sikap dari Takashi tersebut. でもその前にちょっと腹減ってんだ。そう、何でもいい？なんで？ Setelah dihidangkan dan mulai memasukkan makanan tersebut ke dalam mulutnya, Yukari pun tidak menyangka masakannya sesuai dengan selera dan suasana hatinya. Belajar dari manakah si Takashi itu? Oh, yang tidak tahu. Mengapa tidak tanyakan sendiri kepada orangnya? 田辺さん、ゆかりさんでお任せ一つお願いします。聞いてみたら？タカさん、ちょっと来て。 Orangnya pun datang, kita pun tahu alasan Takashi menatap Yukari tadi berhubungan dengan makanan yang dibuatnya. Hanya dengan melihat, Takashi pun tahu bahwa Yukari sedang mabuk. Oleh karena itu, ia pun membuat makanan yang dapat mengurangi mabuknya tersebut. Terkesan akan penuturan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Takashi. 味が染み込みやすいようにあらかじめフォークで刺しておく。高橋さんってどっかでお料理の修行。レシピだけは正確に頭に入ってるのよ。ね。 Kembali ke tempatnya, Takashi pun menyadari salah satu dari pelanggannya menaruh sesuatu ke dalam minuman CWK di sampingnya. Benar saja, wanita itu pun pingsan dan ketika Kenta hendak menolong, Takashi pun lebih dulu datang untuk membantu. Setelah bertatap muka, si dia yang bernama Hasegawa sebut Hase pun terkejut ketika melihat siapa yang menolongnya, namun tak berlangsung lama. でもね、不思議なんだけど。 Kejadian tadi bukan pertama kalinya. Bahkan ketika ada orang yang akan membuat keributan di dalam bar, Rani pun berkata bahwa ia tidak perlu memanggil polisi karena masalah tersebut lebih dulu ditangani oleh Takashi. Dan kita pun bertanya-tanya akan siapakah sebenarnya si Takashi ini. 今更聞くのもなんですけど、お父さんみたいな存在だし。 Ketika Kenta ikut dalam percakapan dan menjelekan Takashi, yang dibicarakan sudah berada di belakangnya. Ekspresi ketakutan dan meminta maaf bahwa apa yang dikatakannya barusan hanyalah bercanda. Cobalah tersenyum sebagai jawabannya. Senyum seperti apa? Apakah seperti ini? Sepulangnya bekerja dan berganti pakaian, Takashi pun duduk dengan ditemani oleh Sunyi.
Keesokan hari biasanya, nampak Rani yang sedang melayani pelanggan, yaitu Hase. Melihatnya, Takashi pun terlihat tak senang. Tidak tahu apa penyebabnya. Masih berlanjut percakapan mereka, hingga Rani bertanya, apakah pekerjaan Hase ini? Walaupun kurang sopan menanyakan hal pribadi kepada pelanggannya, namun rasa keponya pun tak bisa ditahan. じゃあ私も教えて。なんすか Belum sempat menjawab, Hase pun menerima panggilan telepon dan mengatakan kepada Rani untuk melanjutkan percakapannya lain waktu. Sebuah handphone digenggam, Hase pun tidak mendapat jawaban dari si pemanggil, yang ternyata di ujung sana ialah seseorang yang bertugas sebagai pembersih. Bernama Masa, pemilik handphone yaitu korban, di awal yang ternyata adalah seorang polisi. Atas hal itu kita pun tahu profesi dari Hase ini tak jauh dari tempatnya. Malamnya tepat ketika libur, keadaan bar yang terlihat sepi tanpa ada pelanggan yang datang. Merasa bosan, Rani pun berniat untuk tutup lebih awal tanpa ada alasan untuk menolak. Kenta pun mengiyakan dan tidak menyanyiakan kesempatan ini. Lantas mengajak Rani untuk jalan-jalan karena si Kenta yang sudah menaruh hati kepadanya sejak lama, namun mau tak mau Kenta pun harus mengajak Takashi ikut, yang pada akhirnya mereka pun pergi berdua karena Rani yang harus menutup bar lebih dulu. Selepas kepergian mereka, Rani yang tengah bersiap-siap untuk pergi kedatangan pelanggan yaitu Hase. Si dia pun yang telah diberitahu bar telah tutup masih bersikukuh bahwa dirinya hanya minum sebentar. いいんです。ああ、今日もいつもの。まあ二人には親睦深めてもらいたいし。 Ketika sedang berjalan dan melakukan perbincangan, entah lupa atau tidak ingat, Kenta pun menyadari HP-nya tertinggal di dalam bar. Berniat kembali karena Takashi yang tidak memiliki barang tersebut tak mungkin meminta bantuannya untuk menelpon Rani. Kembali ke bar, nampak Hase yang menaruh sesuatu ke dalam minuman Rani yang sudah pasti itu bukan hal baik. Tanpa curiga, Rani pun meminumnya. それじゃあ約束通り。 Tak sadarkan diri setelah meminum itu, pelaku yang tidak menyanyiakan kesempatan hendak menyuntikkan sebuah cairan namun terhenti di saat Kenta datang. Melihat bar dalam keadaan sepi, ia pun mencoba untuk memanggil Rani. Melanjutkan aksinya setelah melumpuhkan Kenta, Hase mulai mendekatkan ujung dari jarum tersebut. Tetapi untuk kedua kalinya, ia pun gagal karena Takashi yang datang entah dari kapan langsung menghentikan aksinya. Tertangkap basah, si pelaku pun mencoba melarikan diri dengan Takashi yang tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tidak menghabiskan waktu lama untuk mengejar Hase, ia pun berhasil ditangkap dan mencoba untuk melawan, namun bukanlah tandingan dari Takashi. Memohon ampun akan keselamatan dirinya, betapa beruntungnya Takashi pun melepaskannya untuk kali ini dengan catatan jangan pernah dekati Rani lagi. Jika tidak, bersiaplah untuk menemui kematian. Di kediaman Takashi, ia pun membuka laci yang berisikan sebuah belati. Kilas balik cerita, Takashi dalam mendapatkan belati itu juga lukanya tersebut. Di sebuah bangunan bertingkat, dua orang sedang terlibat kejar-kejaran. Takashi yang mencari keberadaan target, tiba-tiba ditikam dari arah belakang. Saat lengah karena mengenal siapa yang diserangnya, Takashi pun langsung membalikkan keadaan. Detik-detik terakhir, si dia atau ayah dari Rani pun berpesan untuk menjaga putrinya. Rasa penyesalan menyelimuti diri Takashi. Selepas kejadian itu, Takashi pun mencoba untuk mengajarkan bela diri kepada Rani. Dengan pengalaman Rani menjadi peracik minuman, tentunya hal itu tidaklah mudah. Di saat bekerja, Takashi pun menerima pesanan dengan menu yang tidak asing baginya. Ketika melihat siapa yang memesan, ia pun terkejut melihat Masa yang tengah duduk di sana, yang tidak tahu apakah hubungan di antara mereka sebelumnya. Masa pun menunjukkan sebuah origami kepada Takashi, seakan tahu bahwa itu tidak hanya sebatas lipatan kertas, melainkan sebuah kode yang merujuk ke satu tempat. Takashi pun hanya terdiam seakan mengetahui apa yang selanjutnya terjadi.
Di sebuah tempat jasa laundry, Takashi pun menemui seseorang rekannya dulu. Si dia pun yang berkata Hase yang menjadi target mereka tewas lebih dulu karena dirinya, namun Takashi pun langsung membantah bahwa bukan dirinya yang mengkill Hasegawa. Dan terungkaplah identitas sebenarnya dari Hase ini yang ternyata adalah komisaris polisi, rekan korban yang berada di awal. 俺たちで奴を張ってたんだがお前が現れたんで驚いた。 Namun orang yang bertugas sebagai penegak keadilan malah memanfaatkan barang bukti berupa narkoba setan untuk berbuat hal buruk. Dan Ranilah yang akan menjadi target selanjutnya. Tak lama perbincangan, seseorang pun datang menghampiri. お前の後釜だ。 Dia bernama Yosuke, pelaku yang berada di awal, adalah orang yang menggantikan Takashi semenjak berhenti dari organisasi, tetapi hanya dengan Yosuke itu masih belum cukup orang. Untuk itulah, si dia pun meminta kepada Takashi untuk kembali lagi ke organisasi, dan jika bukan Takashi lah yang mengkill Hasegawa, pasti ada pihak lain yang terlibat. Namun, Takashi pun langsung menolak untuk lagi terlibat. Di dalam sebuah mobil, seseorang pun sedang berbincang melalui teleponnya. Yang tak lama kemudian, datanglah si rekan, sebut saja PB. Mungkin merekalah orang yang sama yang telah membunuh Hasegawa agar tidak membuka suara ketika tertangkap. Setelah pertemuan itu, Yosuke pun pulang kembali ke markasnya. Ia pun yang hendak beristirahat sambil nonton Doraemon. Tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang yang telah membuntutinya dari awal. Obeng dan pisau pun saling beradu pandang. Di tempat tinggal Takashi dengan suasana yang tak jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya. Lagi-lagi kita diperlihatkan masa kecilnya Takashi yang akan membentuk kepribadiannya sekarang. Duduk terdiam, Takashi pun dihampiri seseorang yang tak lain adalah ayah dari Rani. Semenjak itu, Takashi pun direkrut menjadi bagian dari mereka. Di saat menjalankan misi, ia pun meninggalkan informasi mengenai target. Dan ketika si rekan bertanya apakah dia mengingat informasinya, Takashi pun sudah hafal bahkan mengingat setiap informasi atau detail dari si target. 現在貿易会社を経営公安在職時は Kemahiran Takashi dalam tugasnya sudah menonjol dari dulu. Tak heran dalam setiap misinya, ia lakukan hanya seorang diri. Hingga suatu ketika, dia pun terkejut melihat informasi dari target selanjutnya, yaitu seseorang yang sangat dikenalnya, yang tak lain. Di waktu bersamaan ketika detik-detik terakhir, ayah Rani, ia pun mengatakan bahwa kita telah ditipu oleh mereka. Dan di saat akan mengatakan perkataan selanjutnya, tak lagi bisa. Melanjutkan percakapan, Takashi pun tetap dengan pendiriannya bahwa ia tidak ingin terlibat lagi. Walaupun rekan telah mengatakan mereka menggunakan pembunuh bayaran untuk melawan kita. Melangkah pergi, Takashi pun tidak sengaja melihat seseorang yang langsung balik badan ketika sudah menatapnya. Tidak mau ambil pusing. Berjalannya seseorang perempuan sendirian akan membahayakan keselamatan darinya. Apalagi seseorang yang berada di mobil ini pun berniat jahat, yaitu si PB. Dengan keadaan terikat, si dia pun melalui handphone yang diambilnya mengancam Takashi bahwa Rani tidak akan selamat jika dirinya tidak datang dalam 5 jam ke depan. 今から5時間以内待ってるからな、タカさん。 Selepas mendapatkan kabar itu, tanpa berpikir panjang, Takashi pun langsung bergegas. Namun, Kenta yang ingin ikut menyelamatkan Rani dihentikan oleh Takashi karena hanya akan menjadi beban nantinya. Setibanya di lokasi, Takashi pun melihat Rani tergeletak di bawah. Dengan hati-hati, ia pun mulai melepaskan ikatan yang mengikatnya. Pertarungan yang tidak simbang antara keduanya, lawan yang mempersenjatai dirinya dengan sebuah pisau. Walaupun begitu, terlihat Takashi tidak kesulitan saat menghadapinya. Bahkan dirinya mendominasi setiap serangan sehingga membuat PB ini terpojok.
Dengan liciknya saat merasa akan kalah, dia menggunakan Rani sebagai perlindungan diri. Tetapi dengan sedikit bela diri yang diajarkan oleh Takashi, membuat Rani berhasil melepaskan walaupun sedikit luka goresan yang diperolehnya. Di lain tempat, di balik dari semua ini, orang bernama Nakaya, dirinya juga orang yang sama yang terlibat dalam kematian ayah dari Nani. Setelah menembakkan Senpi, ia pun melarikan diri. Setelah kejadian itu, keadaan kembali seperti semula, namun yang sedikit berbeda sikap Kenta yang terlihat lebih kalem dari biasanya. Itu karena ia ingin terlihat seperti panutannya. シンガーってかっこいいって。皆さんまで勘弁してください。